Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang bertauhid kepada zat Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah adalah zat yang menguasai alam jagat raya ini. Tidak ada lepas satu benda pun, satu makhluk pun itu dikuasai oleh zat Allah itu sendiri. Karena Allah itu maha besar. Kebesaran Allah itu meliputi langit dan bumi, meliputi alam semesta, meliputi 7 lapis langit, meliputi 7 lapis bumi. Itulah kebesaran Allah, kebesaran zat Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah zat yang bersifat laisa kamaslihi sayun. Artinya Allah itu zatnya itu tidak bisa kita lihat, dan kita juga dilarang untuk melihat, karena kita tidak mungkin bisa melihat zat Allah. Allah itu bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, itu tidak bisa kita bayang-bayangkan. Namun kita punya jalan untuk mengenal Allah itu, yaitu mulai melalui ciptaannya, mulai sifat-sifatnya, mulai namanya, mulai perbuatannya. Karena pada hakikatnya tidak bergerak alam semesta ini, tidak berputar menghindari matahari, bumi, tanpa ada keikutsertaan zat Allah itu sendiri. Karena zat Allah itu meliputi ruang lingkup alam semesta, baik alam gaib, baik alam malakut, baik alam surga, baik alam neraka. Itu semuanya tercipta dari zat Allah itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ma'rifat kita memang dianjurkan untuk mengenal Allah, tapi mengenal dalam arti mengenal dari sifatnya, mengenal dari perbuatannya, mengenal dari ciptaannya. Allah juga berfirman, kulun min indallah. Segala gerak-gerik itu datang dari Allah. Jadi banyak ayat-ayat yang menunjukkan, mengarahkan kepada kita kaum muslimin agar kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bersemayam di alam semesta dan bersemayam di dalam diri kita. Gerak kita itulah adalah ciptaan, gerakan dari Allah, tapi kita tidak bisa melihat Allah itu di dalam diri kita. Karena Allah itu laisa kamaslihi sayun. Itulah zatnya Allah itu. Tapi zat Allah itu tetap melekat di seluruh alam jagat raya, termasuk di diri kita ini. Dan sifat Allah itu zatnya tidak terpecah-pecah, tidak terberai, tidak terputus. Andaikan kita, antara kita dengan Arab Saudi sana dengan Indonesia, dalam mata jahil kita terputus jauh, padahal bagi Allah tidak pernah terputus
Itulah pandangan makrifat kita, pandangan batin kita. Jadi antara Indonesia dengan Arab Saudi sehelai rambut pun tidak terpisah. Itu makrifat kita, pandangan batin kita. Karena Allah Maha Besar. Kebesaran Allah meliputi langit dan bumi. Karena Allah itu Esa, tunggal. Jadi dengan keesaannya Dia menciptakan alam semesta ini, termasuk diri kita ini, yaitu berbahan baku, berbahan makhluk, yaitu Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad inilah jalan kita mengenal Allah, jalan kita mendekatkan diri kepada zat Allah. Tapi kita tidak bisa mengenal Allah secara utuh. Apalagi jangan sampai kita beriktikad menuhankan makhluk atau menuhankan apa yang kita lihat itu Allah, itu tidak. Jangan sampai iktikad kita begitu. Kalau kita, apalagi kita menyatakan diri kita Allah, itu tidak sama sekali. Tapi Allah ada di dalam diri kita. Zat Allah ada di dalam diri kita. Dialah yang menggerak kita. Dialah yang menggerakkan jasad kita, menggerakkan alam semesta ini di dalam akalnya, di dalam perbuatannya. Namun di dalam ciptaan Allah ini, baik itu surga maupun itu neraka, itu Allah Maha Pencipta. Namun bukan Allah itu tidak adil. Kenapa kita berpikir bahwa ada surga, ada neraka, seolah-olah Allah itu memasukkan kita ke surga atau memasukkan kita ke neraka. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Yang bisa mengantar kita ke surga adalah perbuatan yang baik. Karena perbuatan baik itu dari Allah, meskipun perbuatan jahat itu karena perbuatan jahat itu sejatinya dari setan, tapi Allah juga lah yang menggerak setan itu. Karena setan pun tidak punya daya dan upaya selain dari kekuatan Allah. Artinya surga dengan neraka itu memang diciptakan, tinggal kita pilih. Kalau kita memilih jalan yang baik, artinya surgalah jalan itu. Kalau kita memilih jalan yang tidak baik, artinya nerakalah jalan itu. Karena kasih Allah, kasih sayang Allah, Dia tidak melarang kita dalam arti karena kedua-duanya itu ciptaannya. Tinggal kita yang pilih. Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW diturunkan untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini. Maka berakhlaklah kita, maka kita tahu mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Namun pada hakikatnya kedua-duanya itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kita hanya memilih sesuai dengan hati kita bahwa jalan yang terbaik adalah jalan yang benar. Meskipun jalan yang tidak baik itu juga ciptaan dari Allah itu sendiri. Namun Allah memerintahkan setan dalam perbuatan yang jahat itu. Tapi Allah juga memerintahkan malaikat dalam perbuatan yang baik itu. Namun pada hakikatnya baik dan jahat itu semuanya ciptaan Allah dan kembali kepada pencipta juga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam sifat kemarin sudah kita buka juga bahwa sifat Allah itu ada di dalam sifat alam, ada di dalam sifat benda, ada di dalam sifat makhluk. Untuk mengenal zat Allah, kita melihat ada pergerakan, baik itu gerakan angin, baik itu gerakan
rasakan di dalam makhluk hidup, kita cermati, kita lihat semua makhluk hidup itu bergerak. Itu tidak ada lain selain dari zat Allah itu sendirilah yang menggeraknya. Tapi zat ini bukan zat yang kita bayangkan, karena Allah itu tidak berjirim dan Allah itu tidak berjisim. Kalau kita menuhankan yang berjisim atau berjirim, berarti kita menuhankan makhluk. Jangan sampai kita menuhankan makhluk, karena maksudnya zat yang kita sembah ini, zat yang kita agungkan ini adalah zat yang meliputi alam semesta beserta isinya, termasuk kita masuk di dalam lindungan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena kita beriman, karena bagi Allah itu siapa yang mengingat Dia, maka selamatlah orang itu. Itulah inti dari segala ma'rifat. Kalau kita sampai sudah kepada zat, kita merasakan apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasa, itu semuanya menandakan bahwa zat Allah itu sangat dekat dengan kita, bahwa zat Allah itu sangat erat dengan kita. Kemanapun kita melangkah, zat Allah selalu bersama kita, dan juga Dia mesra di alam semesta. Tidak ada satupun benda tanpa meliputi zat Allah itu sendiri. Tapi kita dilarang menyatakan zat Allah itu, memisahkan apa yang kita pandang, lalu yang kita pandang itu Allah. Itu bukan, yang kita pandang itu hanyalah ciptaan, tapi Allah tidak lepas juga dari ciptaannya itu. Jadi Muhammadlah jalan kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal zat Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah itu sangat nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah itu ibarat gula dengan manis. Kita ini gula, Allah itu manisnya. Gula dengan manis itu tidak akan terpisah. Bila terpisah, berarti tidak ada gula itu. Tidak ada benda itu bila tidak ada Allah besertanya. Karena Allah menciptakan apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun, tidaklah sia-sia. Semuanya bermanfaat untuk alam dan untuk manusia. Itulah hakikatnya. Jadi kita bicara tentang zat Allah. Jadi zat Allah itu mesra di seluruh alam semesta dan mesra di dalam diri kita. Tapi kita tidak bisa menyatakan atau melihat zat Allah itu. Yang kita lihat ini hanyalah zat Adam, adalah zat Muhammad. Tapi kita tidak bisa melihat zat yang seutuhnya, yaitu zat Allah. Zat Allah bersemayam di dalam alam semesta, termasuk di dalam diri kita. Maka ingatlah kita selalu kepada Allah. Bila kita ingat, maka selamatlah kita. Bagaimana jalannya? Karena Muhammad tadi adalah mesra dengan sifat, Muhammad tadi mesra dengan zat Allah. Artinya bila kita melihat benda, maka berkatalah hati kita, ingat kepada Allah. Itulah zikir, induk dari segala zikir. Kemanapun kita melihat, kita selalu ingat kepada Allah. Karena apa? Karena apa yang kita pandang, pasti kita ingat Allah. Karena Allah juga menyampaikan firman-Nya, Muhammad,
siapa yang mengingat akan engkau, maka dia sama seperti mengingat aku. Artinya, bila kita melihat Muhammad, pasti kita ingat Allah. Bukan Muhammad itu Allah. Karena zat itu melekat pada Muhammad. Begitu kita melihat Muhammad, maka kita akan mengingat Allah. Bila hati kita sudah mantap, maka berarti kita sudah mengenal zat wajibul wujud yang lagi suci adanya. Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang berkata-kata. Karena Allah meliputi alam semesta dan meliputi diri kita. Muslimin muslimat, saya rasa hanya sekian sekilas yang saya sampaikan tentang zat. Kita bertauhid kepada zat, karena tidak sempurnalah iman kita kalau kita tidak bertauhid kepada zat, kepada sifat, kepada asma dan kepada af'al. Karena semuanya menunjukkan jalan menuju kepada Allah. Itulah sejatinya dari alam semesta ini. Saya rasa hanya sekian yang saya sampaikan. Mohon dukungan like dan subscribe-nya agar channel ini tetap berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.